Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Baik teman-teman semuanya, selamat berjumpa lagi di praktikum ya di kuliah SQL. Baik, seperti biasa, saya kira teman-teman juga cukup familiar. Silakan sebelum kita memulai, teman-teman mungkin sambil mendengarkan, melihat, dan sekaligus mencoba gitu ya. Seperti biasa, teman-teman langsung ke e-academy ya. Jadi kalau teman-teman ini ya untuk pokoknya tool kita untuk praktikum paling utamanya menggunakan APEC ya, bunyinya Oracle. Silakan teman-teman bisa memulai dan seterusnya. Oke, ini saya pakai ini, passwordnya sudah saya simpan ya, karena kalau lupa kayak repot. Oke. Baik, semuanya sambil mendengarkan, sambil melihat, sambil mencoba semuanya ya. Oke, seperti biasa kita masuk di SQL Comment. Baik teman-teman yang luar biasa hari ini kita akan belajar di salah satu bahasa basis data yaitu yang namanya DDL ya. Data Definition Language ya. Hari ini section kalau Anda lihat di Oracle Academy silakan cek di section 13 ya. Jadi di section 13 itu ada dari mulai section 1, 13.1, 13.2 dan 13.3. Parameter aja yang sudah kita tentukan. Baik, yang pertama tentu bicara tentang DDL, data definition language, namanya mendefinisikan suatu data. Artinya berarti ini terkait dengan setelah Anda itu bisa mendesain sebuah database secara logik, maka tahap berikutnya adalah yang namanya physical modeling. Artinya apa? Dari desain database model yang sudah Anda lakukan sampai dengan menghasilkan tabel, kemudian menghasilkan suatu relasi tabel. Setelah ini adalah kita akan meng-create, ya kan? Salah satunya adalah tabel yang sudah didapatkan kan gitu ya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang create table ya, dengan berbagai macam bentuknya. Kemudian yang kedua kita akan bicara tentang modifikasi ya, modifikasi table. Kemudian yang ketiga tentunya adalah bicara tentang create ya, create ya, dan modifikasi constraints ya, constraint. Oke, saya kira ini harus dilakukan ya. Jadi ada 3 nih. Baik, yang pertama kita bicara tentang creatable ya. Namanya juga meng-create ya. Jadi Anda akan kalau sebelumnya kan memang kalau di Oracle Academy Anda akan di-push secara logik ya. Bagaimana menggunakan perintah-perintah terkait dengan manipulation language ya. Jadi betul-betul akan Anda dihantam di situ, akan dihantam di logik. Kalau udah mampu baru sekarang kita bicara di sisi fisikal. Jadi bagaimana cara membuat, memodifikasi dan seterusnya. Oke, yang pertama tentang creatable ya. Namanya juga create berarti apa? Anda bisa membuat suatu tabel ya. Nah, pada saat Anda membuat suatu tabel, satu utama berarti apa? Anda harus tahu tabel apa yang mau dibuat ya. Jadi, nah bicara tentang tabel berarti teman-teman juga harus tahu tentang penamaan suatu tabel. Jadi salah satunya adalah yang pada saat Anda membuat suatu tabel dalam suatu database, maka seperti halnya pada saat Anda bicara tentang variabel di dalam satu programming, maka tidak boleh diawali dengan angka. Harus dengan huruf, ya. Kemudian yang kedua, penamaan tabel tentunya merepresentasikan isi dari suatu tabel. Gitu ya. Dan yang ketiga, penamaan suatu tabel tentunya sesuai dengan kebutuhan untuk panjangnya, ya. Walaupun maksimal bisa katakanlah 255 karakter, tetapi tentunya nama suatu tabel, nama yang bisa mudah dikenal, nama yang singkat dan sesuai dengan fungsi dari tabel itu sendiri. Contoh, tabelnya yang digunakan adalah tabel untuk mahasiswa, berarti namanya tabel data mahasiswa gitu kan. Tidak perlu Anda harus menggunakan tabel yang macam-macam dan seterusnya kan begitu ya. Oke, itu cara pemberian suatu tabel gitu ya. Nah, untuk sintaks sendiri teman-teman ya, untuk yang tabel pada saat untuk pembuatan tabel ya, maka dimulai dari create.
create, kemudian tabel itu sendiri, kemudian diikuti dengan nama tabel, ya. Kan kalau suatu tabel itu terdiri dari kolom, ya. Suatu tabel terdiri dari atribut-atribut. Berarti di sini atribut, ya, daftar atribut atau kolom, ya. Kemudian diikuti dengan tipe data, ya. Tipe data macam-macam. Ada numerik, ada varchar, ya. Ada money, ya kan? Ada integer, saya kira sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi sesuai dengan yang teman-teman butuhkan, ya. Ya, berapa sih jumlah apa namanya? Kolom atau atributnya, saya kira teman-teman sesuai dengan kebutuhan. Biasanya diikuti dengan koma, ya. Ini juga diikuti dengan koma, ya, kemudian diakhiri dengan tutup kurung, ya, dan menggunakan titik koma, ya. Nah, untuk pembuatan tabel sendiri itu memang ada dua, ya. Ada menggunakan betul-betul Anda membuat tabel, membuat apa ya? Membuat tabel dari awal, ya. Artinya apa namanya? Anda mendefinisikan apa tabelnya, kolom-kolomnya apa saja gitu, ya. Jadi itu. Tapi yang kedua, Anda juga bisa membuat menggunakan apa namanya? Membuat tabel, ya, di mana Anda bisa dengan cara mengcopy, ya, mengcopy tabel suatu tabel, kan begitu, ya. Masih ingat? Itu sudah kita bahas yang minggu yang lalu, yaitu pada saat menggunakan create, ya, create tabel, nama tabelnya apa, ya kan? Nama tabel, kemudian diikuti dengan as, ya kan, gitu kan? Oke. Saya kira untuk yang kedua ini sudah kita coba kemarin waktu kita menggunakan perintah query untuk insert into dan seterusnya. Oke. Nah, baik teman-teman, sekarang berarti sebagai contoh, ya, kita akan membuat suatu tabel, ya, misalkan kita akan membuat tabel apa, ya, kira-kira. Tadi kan sudah, ya. Jadi data tipenya apa? Misalnya kita akan membuat suatu tabel yang namanya person, ya. Saya akan dicoba, berarti create tabel, ya, namanya custom apa, ya, namanya konsumen aja, ya. Jadi tabel, nama tabelnya konsumen misalkan, ya. Oke. Kemudian menggunakan ini, ya. Kita namakan konsumen aja biar berbeda, konsumen. Nah, misalkan kalau konsumen itu biasanya terdiri dari apa sih gitu, ya. Oke, ini biar begini aja. Ini biar rapi. Misalkan kode apa, ya? Ya, kode konsumen misalkan. Kode cons, ya. Tipenya apa kira-kira? Ya, misalkan kode konsumen atau apa? KD aja, ya. KD kemudian konsumen misalkan, ya. Tipenya misalkan numerik, ya, enggak apa-apa, numerik atau number, ya. Number 10 misalkan koma, ya. Kemudian nama depan gitu, ya. Tipenya misalkan varchar. Ya, saya kira untuk tipe-tipe itu teman-teman sudah cukup familiar, ya. Misalnya varchar to, ya. Dia lebih misalkan nama depannya 25 gitu kan. Kemudian ya nama belakang ya. Varchar ya, misalkan to dan kota misalkan kota ya, ini juga varchar juga gitu, ya. Oke, misalkan 255 karakter ya. Oke. Kemudian diikuti nah ya. Oke, ya. Ini kita contoh yang paling sederhana membuat satu tabel ya. Membuat tabel secara umum di mana ingat saya ulang lagi, ya. Ini tabel dasar yang belum memperhatikan constraint-nya ya. Jadi saya membuat satu tabel create table ya. Ini enggak create table namanya konsumen terdiri dari apa? 4 atribut, ada kode konsumen ya.
kemudian nama depan, nama belakang, kota, dan seterusnya. Ya, seperti biasa, Anda tinggal melakukan running saja. Ya, oke. Maka jika betul, di sini akan muncul tablet grid. Ya, berarti Anda sekarang sedang bicara tentang physical modeling. Ya, oke. Bagaimana cara, apakah sudah terbuat atau tidak? Ya, Anda bisa menggunakan fungsi describe ya. Fungsinya untuk apa? Untuk melihat struktur tabel yang tadi Anda buat ya. Namanya apa tadi? Konsumen ya. Cuma kelihatannya kalau Pak Kusnawi di sini kayaknya nggak bisa, tapi di tempat teman-teman bisa ya. Karena nggak tahu, ini saya udah tak coba tapi belum tak coba. Ya kita lihat aja. Ya. Nah, ya kan? Jadi ini, maka Anda bisa lihat di sini di objek browser. Kemudian di sini ketikkan konsumen. Nah, ini ya. Maka ini sudah terbentuk. Nah, ini adalah contoh label konsumen dengan kolom NIM-nya, kode konsumen, nama depan, nama belakang, kota. Itu Anda bisa contoh paling sederhana membuat suatu tabel ya. Oke. Baik. Oke, kemudian saya kira ini paling sederhana sekali ya. Kemudian contoh berikutnya yang kita contohkan ya. Kalau ini kan berarti contoh berikutnya adalah tadi membuat tabel tapi dengan cara mengcopy tempat yang lain. Ya, misalkan tadi create namanya konsumen to, nah gitu kan. Kemudian di sini pakai as, ya kan? Dari mana? Yaitu yang kita select misalkan bintang ya. From employees, ya kan? Berarti saya akan membuat satu tabel, ya namanya tabel konsumen to, ya. Tetapi kita akan mengcopy baik struktur tabelnya ataupun isinya, yaitu dari suatu tabel yang namanya from employees, ya. Oke, kita lakukan. Maka jika berhasil, kalau Anda lihat di sini, kalau yang tadi itu kan baru membuat tabel konsumen, baru struktur tabelnya saja, ya. Kalau kita lihat di sini, dia belum ada isinya, ya. Tapi berbeda jika Anda tadi ya, karena Anda tadi yang kedua mengcopy suatu tabel, ya, membuat suatu tabel berasal dari tabel employees, maka tabel itu ya. Kemudian kita jalankan. Maka di sini akan muncul ya. Jadi dia ada employee ID, first name, dan seterusnya. Kenapa? Customer 2 ini itu adalah diambil dari Flame Omplay. Jadi semua atributnya, semua namanya otomatis akan di-copy. Nah, ini saya kira sesuai dengan kebutuhan teman-teman seperti apa ya. Baik. Ini untuk membuat suatu tabel ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman tadi kan ya katakanlah misalkan tadi ya di tabel konsumen ini ya tadi kan terdiri dari nama depan, nama belakang, seterusnya. Ternyata pada saat Anda membuat satu tabel, itu ternyata mungkin ada kekeliruan. Misalkan ada melakukan satu perubahan. Ya. Jadi pada saat Anda membuat satu tabel juga bisa. Ya. Yang kedua, Anda juga bisa merubah suatu tabel. Ya. Jadi kita bisa namanya memodifikasi. Modifikasi suatu tabel. Ya. Oke, misalkan saya ingin menambah kolom pada tabel konsumen tadi, ya kan? Tadi kan ada kode konsumen, ya.
kemudian ada nama depan, nama belakang, kota. Misalkan Anda pengen menambahkan, misalkan apa? Email. Nah, ya. Maka perintah untuk memodifikasi atau merubah suatu kolom ya atau menambah, maka perintahnya ya luar biasa ya. Semua perintahnya kalau bicara tentang modifikasi dari suatu tabel menggunakan alter tabel. Ya. Oke, ya. Yuk, misalkan kita mau apa namanya? Menambah ya. Kita pengen menambah ya, menambah suatu kolom ya. Jadi bisa nih dari tabel tadi kita akan menambah untuk apa istilahnya itu? Tadi apa? Menambah ini ya, menambah salah satu kolom. Boleh, berarti silakan Anda bisa menggunakan namanya add column ya. Jadi misalkan alter table, sebetulnya teman-teman, oke, kalau saya lihat di sini ya, ini biar ada 2 window saja, 2 browser, kita klik sini ya. Oke. Jadi teman-teman, sebetulnya pada saat Anda lihat di sini ya, misalkan ini, oke. Kemudian di barang ya, kenapa muncul ini ya? Oke. Ya. Kemudian objek browser. Kemudian kita di sini ya, kan sebenarnya di sini. Ini contoh ya, cuma kan ini mempermudah Anda. Anda bisa add kolom, bisa modify kolom, bisa rename kolom. Ya. Kemudian bisa copy tadi udah drop, truncat dan seterusnya ya. Ini sebenarnya bisa Anda lakukan dengan menggunakan yang namanya alter table. Kalau di sini kan sudah dipermudah ya. Maka kita di sini menggunakan alter table ya. Kembali lagi ke sini. Oke. Berarti saya pengen menambah email di tabel pas konsumen misalkan. Maka alter tabel konsumen gitu ya. Di sini apa? Langsung aja add column ya. Namanya email, tipe datanya misalkan ada. Yo, boleh varchar to misalkan 200. Ya. Berarti tadi kan untuk konsumen kan baru ada kode konsumen, nama depan, nama belakang, kota. Ini kita menambahkan suatu kolom, suatu atribut baru di dalam suatu tabel customer ya atau konsumen. Ya, kita tinggal jalankan aja. Maka di sini akan muncul ya. Apa ini? Alter tabel namanya benar ya? Namanya konsumen ya. Kemudian oh sorry enggak perlu pakai ini. Langsung nama kolom maksudnya ya. Sorry. Add email. Berarti kita jalankan. Oke, nah kalau kita lihat, karena tadi Pak Kusnawi nggak bisa menggunakan perintah deskrip, kita lihat di sini, maka di konsumen tadi, menarik konsumen, ya, maka di sini sudah menambah suatu apa namanya kolom baru namanya email, kan gitu ya? Oke, ya. Atau banyak lah, atau misalkan kita tadi merubah, misalnya ingin merubah, ya, oke, kita pengen merubah misalkan tadi kan menambah tabel ya, wah kira-kira ada masalah apa nih? Misalkan kita pengen apa ya istilahnya itu memodifikasi ya, memodifikasi untuk apa istilahnya memodifikasi yang tadinya varchar ya menjadi
char misalkan, ya, atau apapun lah, ya, itu bisa juga dilakukan, ya. Pokoknya tadi ada modifikasi, bahkan sampai mungkin menghapus suatu tabel, menghapus suatu kolom di suatu tabel itu juga bisa dilakukan, ya. Jadi pada prinsipnya apa namanya, Anda dilakukan gitu ya. Contoh misalkan tadi ya, ini harus masuk ke sini lagi memang. Oke, konsumen. Ini pelan-pelan saja ya. Ternyata kita ingin merubah nih apa ini yang bisa kita rubah misalkan. Kotanya, varcharnya tidak menjadi 255 tapi menjadi 100 saja, silakan. Anda tinggal merubah menggunakan modify, ya. Ini sama aja. Jadi alter table, kemudian modify, ya, namanya apa dan seterusnya, ya. Jadi saya ulangi misalkan alter table konsumen, ya. Modify, ya, modify. Pakai bahasa Inggris ya, jangan lupa. Karena perintah-perintahnya tetap menggunakan bahasa Inggris. Modify, ya. Misalnya tadi email ya, menjadi varchar. Varchar itu tetapi 100 ya. Tadi kan berapa? Ya, misalnya. Ya, pokoknya ini sebagai contoh Anda bisa melakukan banyak hal. Ya, maka kalau Anda lihat di sini yang tadinya email itu varcharnya sekian, udah berubah menjadi 100 ya. Tadi kan 255 kalau nggak salah ya, dan seterusnya. Oke, baik. Kemudian contoh yang lain terkait dengan modify, misalkan, saya hanya menginginkan nama depan saja, nama belakangnya tidak usah. Nah, berarti Anda menggunakan namanya drop column. Kalau di sini enak, Anda tinggal klik, ya, mana yang mau di drop, tapi jangan ya, ingat. Kita belajar di logic query-nya ya. Oke. Misalnya saya pengen ngedrop yang nama belakang karena tidak kita perlukan, ya. Maka semuanya menggunakan alter table, ya. Alter table konsumen, ya. Kemudian apa? Kita mendrop kolom, ya. Berarti langsung aja kita lakukan ya. Kalau tadi kan pakai add atau ini ya, berarti kita menggunakan langsung drop aja ya. Drop apa tadi? Nama belakang. Oke ya. Jadi kita drop menggunakan nama belakang. Jadi kita jalankan. Oke, kita cek. Karena kadang frame kita itu ada beberapa perintah yang dia pakai drop langsung, ada pakai menggunakan kolom ya. Oke, enggak apa-apa. Oke ya. Jadi kalau di Oracle teman-teman, kalau tadi pada saat menambah kolom itu kan langsung ya tanpa menggunakan kolom ya. Tapi ternyata pada saat mengedrop suatu kolom di dalam Oracle itu harus ada drop kolom baru nama belakang ya. Oke. Baik, kita cek berarti harusnya tabelnya sudah apa tadi kan sudah hilang ya, konsumen. Oke. Nah, ya. Baik. Ini untuk beberapa contoh ya buat tabel, kemudian sedikit memodifikasi suatu tabel ya, mulai dari merubah, kemudian menambah, kemudian menghapus ya. Nah, kalau suatu saat pengen menghapus tabel gimana? Nah, kalau ini langsung ya, kan mungkin memang ada beberapa tabel yang harus dihapus ya. Oke, bagaimana cara menghapus suatu tabel? Sebentar ya, ini klik, kita masuk ke SQL Command. Maka caranya sama, kita tetap menggunakan alter table, ya semuanya. Kemudian, kalau drop langsung ya, drop tabel, nama tabelnya apa, ya.
Oke, karena kan kita ngedrop bukan memodifikasi ya, jadi langsung drop ya. Kemudian table yang kita drop konsumen 2 aja ya, konsumen 2 ya. Jadi drop. Kemudian kita apa namanya? Tabel, namanya tabelnya apa? Tadi yang konsumen 2 kan kita udah bikin ya. Oke, kita langsung lakukan di sini. Coba sini ya, kita select bintang from konsumen 2. Ini kan tadi ada nama tabelnya ya. Kita membuat dengan cara mengcopy dari tabel employees. Nah, di sini ya. Oke, kemudian kita hapus ya. Kalau drop itu fungsinya berarti mengedrop baik struktur tabel ataupun isi ya. Bahkan sampai dengan constraint-nya. Oke. Kita running. Oke, kita coba jalankan. Apakah sudah hilang semua misalkan ya. Nah, di sini tabel or view doesn't not exist. Artinya sudah tidak ada ya. Oke. Baik. Jadi saya ulangi lagi itu bagaimana cara membuat tabel yang sederhana, kemudian memodifikasi suatu tabel yang sederhana ya. Oke, baik. Kemudian berikutnya silakan Anda lihat di section 13.2 ya. Ya, saya kira kalau untuk terkait penggunaan tipe data segala macam Anda bisa sambil belajar ya. Oke. Nah, yang paling penting selanjutnya adalah ini kan tadi Anda membuat suatu tabel yang paling sederhana. Padahal pada saat Anda bicara tentang tabel itu kan biasanya tabel-tabel itu kan saling berelasi, ya. Sehingga bagaimana sih cara mendefinisikan? Tadi kan kalau Anda lihat di sini teman-teman, kita kan belum melihat ya mana sih di konsumen tadi, ya. Mana sih di konsumen tadi yang dia null atau not null. Ini kan nullable semua. Padahal yang namanya kode konsumen itu mungkin adalah atribut yang unik, harus primary key. Tapi ini kan belum. Jadi kalau Anda lihat, ini contoh suatu struktur tabel yang belum ada constraint-nya. Ya, kita belum melihat manakah primary key, manakah foreign key, dan seterusnya misalkan. Ya, oke. Jadi Anda perlu harus mendefinisikan. Oke, baik. Kalau misalkan Anda pengen membuat suatu tabel, ya, sekaligus Anda ingin mendefinisikan constraint-nya, apakah ini not null, ya, berarti tidak boleh null ya kalau pada saat prosesnya, atau null seterusnya ya, berarti ini istilahnya menggunakan istilah constraint table, ya. Jadi misalkan saya mau bikin tabel baru ya, misalnya tabel baru namanya person misalkan ya, namanya person ya, kemudian atributnya ada ID person misalkan ya, kemudian first name ya, kemudian ada last name ya, oke. Kemudian mungkin email ya. Oke, ya, misalnya email. Nah, kalau kita lihat di sini berarti untuk ID person itu harus primary key. Ya, kita tahu ini primary key. Sedangkan untuk ini ya, misalkan untuk first name itu harus not null, ya tidak boleh kosong. Kemudian untuk yang last name itu boleh null misalkan ya. Kemudian untuk yang ini adalah not null. Kan gitu ya. Maka teman-teman, cara membuatnya berarti Anda udah tahu ya. Berarti di sini create ya. Sebenarnya ada berbagai macam cara ya. Oke, misalnya create table person ya. Saya anggap person 3 ya, karena saya khawatir sudah punya ya. Karena saya udah banyak membuat tabel. Katakanlah nama tabelnya person 3 ya. Person 3. Kemudian, nah, di sini
apa tadi? ID person. Ya, misalkan numerik ya. Misalkan atau number lah, number 10 misalkan ya. Nah, oke. Ini koma. Kemudian first name. First name. Misalkan varchar. Itu misalkan 25. Nah, di sini not null. Ya. Koma, di sini adalah last name. Varchar itu misalkan 25 lebarnya. Di sini boleh 0. Ya. Kemudian email di sini katakanlah varchar itu juga misalkan 255. Di sini adalah not null. Nah, biasanya di sini teman-teman kalau di Oracle karena biasanya Anda langsung bisa mendefinisikan suatu primary key ya. Jadi di bawahnya Anda bisa langsung menggunakan yang kita sebut sebagai tadi constraint ya. Jadi misalkan banyak sih ya, sebetulnya cukup sederhana. Anda bisa langsung di bawahnya langsung mendefinisikan mana sih not null atau mungkin primary key gitu ya. Itu bisa Anda lakukan di misalkan ya, saya menambahkan suatu constraint berarti. Ya. Misalkan berarti di sini perhatikan dulu ya biar teman-teman. Kan namanya constraint, constraints ya, ini jangan sampai salah, constraint ya. Misalkan ini constraint untuk mendefinisikan di tabel 3 bahwa ID person itu adalah sebagai primary key ya. Berarti Anda akan menentukan nama primary key-nya apa, misalnya constraint primary key person ya. Di sini ada primary key. Kemudian diambil dari apa? Dari kolom ID per person. Ya. Oke. Nah, ya. Ini di bawah aja biar kelihatan. Jadi itu adalah satu contoh Anda mendefinisikan primary key di tabel person 3 yaitu ID person ya. Kita jalankan. Jadi saya meng-create sebuah tabel person 3 ada 4 atribut di mana ID personnya sebagai primary key, kemudian first name-nya nggak boleh kosong, last name boleh kosong, emailnya tidak boleh kosong ya. Kita jalankan di sini. Oke. Apa ini? Ada missing. Oke. Mana nih yang keliru nih? Varchar. Ya. Adakah yang keliru teman-teman? Oh, ini salah ID person. Oke. Memang harus teliti teman-teman ya. Ya. Oh, ternyata person 3 sudah punya ya. Oke. Ya, kita 4 aja ya. Jadi tadi already ya. Ini kan sebagai contoh karena memang ada beberapa contoh banyak ya. Oke, kita running. Oke. Nah, kita lihat di sini ya person 4. Person 4 ya. Oke, kalau kita lihat di sini berbeda ya. Oh, dia no labelnya tadi no, otomatis karena dia sebagai primary key. First name no, sedangkan tadi ada email ya. Oh. Oke. Tadi person 4 sebentar. Memang ada emailnya tadi ya. Oke, enggak apa-apa. Ya ini ya ada emailnya tadi ya. Emailnya juga no ya. Oke, jadi ini teman-teman. Jadi kalau Anda lihat di sini nama constraint untuk primary key in the person apa? Anda lihat dari sini. Klik di sini. Ya, di sini akan muncul ya. Berarti
Nah, indeks ya otomatis kan dia akan menjadi indeks ya, namanya PK person ya. Tapi biasanya kalau tidak ada maka indeksnya akan nama default dari DBMS yang Anda pakai ya. Oke, ini berarti apa namanya? Contoh untuk membuat tabel yang dengan menggunakan constraint ya. Oke, baik. Kemudian biar tadi kita ingat aja tadi ini ya. Oke. Oke. Nah, sekarang ini contoh sederhana ya. Berarti kita sudah menentukan oh dia sebagai primary key, kemudian ini. Kemudian yang berikutnya kalau kita pengen mendefinisikan ya, menentukan constraints ya, tapi untuk yang foreign key. Ya kan? Berarti harus ada relasi dengan tabel yang lain ya. Oke, misalkan kita buat lagi ya, misalkan kita buat lagi apa ya? Oke, misalkan kita buat tabel satu lagi ya, tabel satu lagi. Misalkan ini person dia bekerja di atau gini aja, kita bikin tabel lagi, tetapi kita ngambil dari tabel departemen ya. Oke, enggak apa-apa. Jadi kita create tabel departemen ya. Departemen dulu ya. Kemudian berarti di sini pakai as ya. As. Oke, kemudian kita mengambil semua. Ya, sebentar. Kita yang mau diambil kira-kira apa ya? Sebentar ya. Select bintang from departments. Kita cek dulu dia itu apa isinya. Oke. Ya wis. Yang kita ambil semuanya nggak apa-apa lah ya. Ini cuma ada 4 kolom. Bintang from ya. Oke, ini kita bikin tabel baru namanya departemen, di mana departemen ini akan berhubungan dengan tabel persempat ya. Oke, kita running. Tabel. Oke. Oke ya. Cuma kalau kita lihat tadi kan select bintang from departemen gitu ya. Departemen tadi departemen ya kita menggunakan departemen. Oke. Tadi kan namanya ini ya. Nah, misalkan ya seorang karyawan bisa bekerja di satu departemen, gitu toh? Satu departemen berarti bisa terdiri dari banyak karyawan. Berarti jelas one to many. Ya enggak? Ya, saya ulang lagi. Satu orang karyawan atau satu orang bisa bekerja di satu departemen. Ya, sedangkan satu departemen bisa terdiri dari banyak orang. Berarti kan one to many. Ya, ingat one to many. Ya. Berarti misalkan relasi ya, misalkan berarti hubungan antara person 4 ya dengan departemen ya, berarti apa tadi? Berdasarkan ya, berdasarkan apa? Berarti kan saya ulang lagi ya. Satu orang bisa bekerja di satu departemen. Tadi satu departemen bisa bekerja terdiri dari banyak orang gitu ya. Berarti tentunya kalau udah seperti ini berarti hubungan antara person 4 dengan departemen relasinya berdasarkan departemen ID di sini berarti ya. Oke, berarti untuk yang person harus kita tambahkan di sini ya.
kita tambahkan lagi. Ya, berarti misalkan oke. Atau biar cepat aja ya, misalkan antara ID apa namanya? Sebentar. Oke, PW. Berarti hubungan antara person 4 dengan ini relasinya berdasarkan departemen ID ya. Berarti di sini kita harus menambahkan satu lagi ya di tabel person ya. Berarti alter tabel person 4. Oke. Add departemen ya. Departemen, sebentar. Departemen ID, departemen itu tipenya number 4. Oke. Berarti di sini kita tambahkan departemen ya. Number tipenya number yaitu 4. Ya kita tambahkan karena kan kita udah membentuk person ya. Oke. Oke. Kita running. Nah, berarti kalau kita lihat di sini teman-teman, maka di person 4 sudah ada tambahan ya. Nah, departemen namanya harusnya departemen ID ya. Ya udah, berarti kita rename ya. Oke, biar cepat aja di sini. Kita rename kolom dulu biar cepat. Ya. Jadi apa? Menjadi departemen ID misalnya ya. Langsung aja. Oke, finish. Oke ya. Jadi udah ya, biar cepat aja sih. Tapi kalau tentu Anda bisa menggunakan tadi alter table, modify ya, namanya dirubah itu langsung otomatis ya. Ini biar cepat aja. Jadi kalau kita lihat di departemen di person 4 sudah nih. Berarti kalau kita lihat di departemen ID ini kan berarti sebagai primary foreign key-nya dari tabel departemen ya. Tadi kan departemen, ya tadi kan ini ya. Oke, ini kan tadi nih, ya walaupun ini harusnya jadikan primary dulu sih ya. Oke, baik, berarti kita lakukan alter table untuk departemen ya, di mana departemen ID-nya menjadi primary key ya. Di sini belum sebagai primary key. Oke, jadi Anda langsung ini aja ya, langsung merubah ya menjadi sebuah primary key. Berarti alter table ya. Oke, sebentar, alter table. Namanya apa tadi? Alter table. Kemudian mana tadi? Alter table departments ya, department gitu ya. Kemudian kita akan melakukan add ya. Ya, add langsung ada 2 sih ya. Intinya bisa lah. Berarti langsung kita add di tabel departemen ya sebagai primary key yaitu departemen ID ya. Oke. Departemen. Oke, ini mudah-mudahan nggak keliru. Kita ulangi lagi. Oke. Oh ampun, departemen ya. Kita menggunakan
Departemen, sorry, departemen. Kita tabel departemen yang kita buat ya. Oke. Oke, nah kita lihat di tabel departemen yang kita buat, berarti untuk departemen ID-nya sudah dalam bentuk primary key. Ya, ini tadi. Nah, sudah ya, ini ya. Ini sudah terjadi. Ya. Ini banyak sekali nama yang sama soalnya, nggak apa-apa. Ya, jadi ini sekarang. Nah, berarti untuk yang apa namanya person, ya, person 4 tadi, ini berarti kan kita akan merubah departemen ID-nya sebagai foreign key. Jadi ID personnya primary key, first name-nya not null, ini null, not null. Departemen ID-nya ini kita rubah menjadi foreign key ya. Jadi Anda bisa juga membuat dari awal, tapi kalau misalkan Anda ingin merubah juga tidak masalah ya. Seperti tadi ya. Kita masuk ke komen. Kemudian Anda tetap menggunakan alter table untuk menambahkan foreign key di tabel person 4 ya. Oke. Oke, berarti nah cuma teman-teman perlu diperhatikan ya kalau Anda menambahkan suatu foreign key di dalam satu tabel kan berarti di tabel person 4 ini kan departemen ID-nya mereferensikan ke tabel departemen ya. Maka yang harus Anda lakukan itu berbeda pada saat Anda langsung menggunakan add primary key pada tabel yang bersangkutan. Jadi di sini teman-teman tetap alter table ya. Apa berarti tadi person ya, person 4. Nah, di sini teman-teman ya. Kalau Anda menambah primary key dari kolom ini kan gampang, langsung add kemudian primary key, kolom mana yang akan dijadikan primary key. Tetapi kalau Anda ingin menambah sebagai foreign key ya, tadi kan yang menjadi foreign key itu kan departemen ID. Itu kan referensinya dari tabel departemen. Di mana di tabel departemen dia sebagai primary key kan gitu ya. Ayo jangan bingung. Sehingga langsung aja add constraint gitu ya. Di sini add constraint. Ya, nah biasanya ada namanya misalkan FK foreign key misalkan departemen ya. Nah ini add constraint nama constraint-nya adalah FK ini contoh bebas. Ini kan foreign key ya. Misalkan foreign key ID departemen ya. Kemudian foreign key di tabel personnya ya. Foreign key-nya berarti tapi departemen ya, ID. Nah gini. Nah, referennya ya, referen ya. Reference gitu ya. Dari tabel apa? Dari tabel departments ya. Dari tabel departemen, oke. Kemudian di sana juga namanya departemen namanya ya, domain ID. Oke. Ya, jadi ini saya akan merubah di tabel person 4 yaitu menambah satu constraint. Nama constraint-nya adalah FK ID departemen, yaitu constraint berupa foreign key dari tabel departemen ID ya. Jadi ini kan dari
kolomnya yang ada di person 4 yang dia mereferensikan berhubungan dengan apa? Di tabel departemen, yaitu berdasarkan kolom departemen. Ya, oke, kita jalankan di sini. Running, ya. Oh, ada yang salah nih mesti. Oke, ini valid ya di sini departemen ID. Oke. Kita running apa ini? Departemen ID. Oke, ini harus kita cek lagi nih yang departemen itu namanya departemen ID yaitu. Kemudian departemen ID. Oke. Terus yang di tabel departemen, in tabel person, sorry ya. Ini udah in tabel person. Person 4 tadi ya. Departemen ID. Udah betul ya. Si teman-teman coba cek lagi. Ini nama add constraint FK departemen misalkan. Itu departemennya salah. Yang mana Mas? Oke. Departemen itu pakai E, Pak. Departemen. Yang di mana? Yang iya benar itu, Pak. Yang ini. Ditambah E setelah T ya. Oh, gini ya. Iya. Yakin? Memang betul. Iya, oke, sebentar. Departemen. Oke, coba. Saya harus mendadak buka. Oh iya. Oke, makasih ya. Oh, berarti tadi saya ya Mas, add untuk personnya namanya departemen gitu ya. Oh ya sudah. Oke, terima kasih. Oke. Nah, kita cek berarti kalau kita lihat di sini di person 4 ya. Maka nah ini cuma ini nggak kelihatan teman-teman ya. Di sini nggak kelihatan ya. Tapi kalau Anda ingin melihat sebetulnya mana sih constraint, kan ada dua di sini. Constraint yang primary key adalah ID person dan constraint foreign key adalah departemen ID. Oh ini namanya ya. Oh yes, oke. Kita cek di sini teman-teman. Klik ya. Tapi bisa ini masih butuh waktu agak lama karena dia akan melut ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Tunggu. Dia akan mengetahui mana yang constraint, nama constraint-nya apa, dan seterusnya. Oke, klik. Nah. Teman-teman yang lain juga nyoba ya, kalau sudah muncul ya berarti bagus. Gitu ya. Duh, ini kok. Oke, masih proses. Tapi kalau dari modelnya kelihatan. Ya, jadi ini mereferensikan kemana? Berarti kan ke person 4 ke departemen. Harusnya nih teman-teman ya. Jadi hubungannya antara tabel person 4 ke departemen ya. Di modelnya kan kelihatan. Jadi namanya kayak ini deh, apa namanya? Jadi apa sih kalau di MySQL itu Anda bisa melihat ya gambaran relasi antar tabelnya seperti apa. Jadi kayak gambar lah gitu ya. Kalau dari sini klik ya muncul. Sabar, ini memang agak lama. Ya, tapi prinsipnya teman-teman paham ya dari Pak Kusnaya maksudnya ya. Ini nggak tahu ini kalau untuk mengetahui constraint dalam satu tabel ini butuh proses akses yang cukup lama ya ternyata. Ya sudah, kita refresh saja, refresh lagi. Ya, intinya adalah di person ini berarti kita sudah mengetahui bahwa ini sebagai primary key untuk di person departemen sebagai foreign key itu kunci tamu dari tabel departemen. Ya, oke, teman-teman, saya kira pertemuannya cukup ya. Ntar teman-teman bisa
langsung minimal kesimpulannya Anda sudah bisa membuat tabel ya, dan juga membuat tabel dengan apa namanya, mengcopy dari tabel lain, gitu ya. Dan yang kedua memodifikasi tabel ya, baik kolom ya, kemudian rename menambah ya, menambah kolom, kemudian apa namanya, mengubah nama kolom ya, bisa juga mengubah tipe data gitu ya. Ya, banyak sebenarnya. Kemudian bisa menghapus kolom ya. Kolom dan juga menghapus suatu tabel. Ya. Jadi kalau menghapus tabel nggak menggunakan drop ya, tapi menggunakan delete ya. Kemudian berikutnya adalah membuat tabel dengan constraint. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Hal yang sederhana ini silakan teman-teman langsung latihan, dan mungkin juga apa namanya, kita akan ketemu lagi di hari Kamis dan Jumat ya. Kita lakukan untuk section 13, 14 dan seterusnya. Mungkin itu teman-teman dari saya untuk perkuliahan tentang SQL ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Terima kasih. Selamat semuanya untuk semuanya gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.